tadi kan udah diskusi ya Bu ya sama anggota kelompok. Udah ditulis belum jawabannya tadi? Sudah. Di situ ya, berarti sekarang jawaban yang udah didiskusiin tempel Bu di sini. Ibu ada ini, ada double tipin di situ, langsung ditempelin lah. Ibu tadi tempelin ya Bu ya. Saya bantu Bu. Sudah sampai ya Bu ya? Ya. Udah. Nah, tadi jawabannya tadi kita cek Bu, benar atau enggak gitu ya. Sekarang kita buka flip chartnya, flip chart 1 tentang pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan Bu. Tadi kan di lembar kerja itu tentang keluarga Ibu Lili ya Bu ya, sama Pak Rusli. Nah, di sini tadi soal pertama teh kelompok Ibu Teti ya, tentang pendapatan ya Bu. Ya. Terus pendapatan tadi teh Ibu Lili berapa Bu? 15.000. Iya, 15.000 per hari. Nah, sedangkan Ibu Lili katanya kerja 3 hari dalam seminggu. Hari sebulan teh ada berapa minggu Bu tadi? 4 minggu. 4 minggu ya, jadi ngitungnya gini Bu, jadi 15.000 dikali 3 dikali 4 sama dengan 180. Sama ya, di periksa juga Ibu ya, berarti benar. Terus upah Pak Rusli berapa Bu tadi? 30.000. 30.000. Sedangkan kalau Pak Rusli mah kerjanya 4 hari dalam seminggu. Jadi gimana Bu tadi cara ngitungnya? 30.000 berarti ya? 30.000 kali 4. Iya, dikali 4. Iya. Soalnya kan dalam sebulan ada 4 minggu ya Bu ya? Ya. Jadi total pendapatan Pak Rusli itu ada 480.000. Nah, pertanyaan kedua tentang keperluan anak ya Bu ya, masih kelompok Ibu Teti ya? Iya. Nah, sedangkan di sini tuh katanya keperluan anaknya Bu Lili sama Pak Rusli itu ada uang jajan Dewi. Uang jajan Dewi itu 3.000 Ibu. 3.000 itu 6 hari. Terus dalam sebulan kan ada 4 minggu ya Bu ya? Hitungnya sama kayak tadi. Iya. Iya. Jadi 3.000 kali 6 dikali 4. Hasilnya 72 ya Bu ya. Terus uang jajan Agusma 2.000 di sini kita jadi beda 1.000 sama Dewi. Sama juga 6 hari, 4 minggu juga. Jadi 48.000 sebulan kalau uang jajan Agusta ya Bu ya. Sedangkan tadi di lembar ceritanya buat susu Ita teh berapa Bu tadi ini? 20.000. Tabungan Dewi teh 5.000 sama Agusta pengen tas baru katanya Bu. Jadi kita anggarin sini 50.000. Nah, jadi ini buat keperluan anak. Nah, berarti kelompok Bu Teti udah ya Bu ya, betul semua. Tepuk tangan buat kelompok Ibu Teti. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompoknya Ibu Aah. Nah, kelompok Ibu Aah itu yang ketiga tentang keperluan rumah tangga ya Bu. Ya. Nah, di sini itu Ibu Lili katanya belanja per harinya itu 15.000. Sedangkan dalam sebulan ada berapa hari Bu? 30. Berarti dikali 30 ya Bu ya. Jadi Ibu Lili itu ngabisin belanja 450.000 per bulan. Nah, sedangkan untuk keperluan lainnya seperti listrik itu kayaknya 20.000, pulsa telepon 20.000, perlengkapan mandi dan cuci 25.000. Nah, untuk rokoknya Pak Rusli itu setiap hari 2.000 Bu. Jadi 2.000 dikali berapa tadi sebulan? 30. Iya. Jadinya itu 2.000 kali 30 60.000 per bulan. Per bulan. Jadinya Pak Rusli itu ngabisin uang buat rokok aja 60.000 per bulan ya Bu. Nah, itu buat yang keperluan rumah tangga ya Bu. Berarti sama di sini juga. Terus di sini yang ada membayar utang dan arisan. Jadi Ibu Lili itu punya utang per minggunya itu 10.000. Jadi per bulan dikali berapa Bu? 10 kali
30 kali 4. Iya, kali 4, betul. Jadi 40.000 ya Bu ya, bayar utang per bulan Ibu Lili tuh. Terus ada arisan kelompok tani sama arisan PKK. Kalau kelompok tani itu 5.000 per minggu. Jadi sama kayak tadi ngitungnya Bu ya. Ya, Jadi 20.000 per bulan buat kelompok tani. Kalau PKK berapa Bu di situ tadi? 5.000. Kelompok PKK ini nih. Tadi Berapa? itu 10.000. Oh, Ibu 10.000 Ak per yang bulan. nulis. Jadi kelompok Ibu Di Ak juga apa? betul semua berarti ya. Tepuk tangan buat kelompoknya Bu. Buat tepuk tangan juga buat kita semua ya Bu ya. Udah bener. Terus di sini tadi pendapatannya itu kita udah ngitung. Pendapatan dari Ibu Lili sama Pak Rusli itu 660.000 Bu. Jadinya sedangkan pengeluaran tadi ada keperluan anak, terus ada keperluan rumah tangga, ada bayar utang sama arisan, totalnya jadi 840.000 Bu. Nah coba kita selisih ya, selisih itu dikurangi Bu. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran 660.000 dikurangi 840.000, hasilnya berapa Bu ini Bu? Minus 180. Nah jadi apa Kurang. Bu kalau minus? Kurang. Jadi kurang. Nah jadi Ibu Lili itu pengeluarannya lebih besar Bu daripada pendapatan. Nah kalau misalkan menurut ibu-ibu biar Bu Lili pendapatannya mencukupi harus gimana Bu? Ada solusinya gak? Solusinya mengurangi itu hemat listrik. Hemat listrik berarti kita ngurangin di sini ya, hemat Ya. listrik. Hemat listrik teh berarti kalau misalkan tiap hari teh gimana Bu? Kalau yang nggak perlu nggak usah dipakai dulu. Iya. Jangan menyalakan lampu sampai siang. Jadi mungkin nanti bayar listriknya biar bisa mengurangi ya Bu ya. Ya. Ada lagi gak Bu? Biar Itu. Bu Lili itu mencukupi gitu pendapatannya jadi rokoknya. pengeluarannya. Rokok Merokok. merokok jangan tiap hari. Merokok Kalau jangan bisa tiap rokoknya hari. kalau misalkan pagi-pagi aja. Jadi kita di rokok berarti ya Bu ya nanti. Bisa lah 30.000 per bulan dari rokok. Ya. Berarti tepuk tangannya buat Bu Teti udah ngejawab. Nah sekarang tadi kita kasih kesimpulannya Bu ya biar pendapatan Bu Lili itu mencukupi. Seharusnya Bu Lili itu mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak Bu. Jadi tadi kayak tadi mending rokok jangan tiap hari gitu ya Bu ya. Jadi bisa pengeluarannya bisa dikurangi sehingga pendapatannya mencukupi meskipun pendapatannya dari Pak Rusli sama Pak Rusli sama Bu Lili udah 660, tapi kalau misalkan pengeluaran dikurangi kan bisa mencukupi ya Bu ya. Lumayan terbantu lah. Iya terbantu. Tapi bisa juga tuh dari Apa? dari pengeluaran masak. Misalkan masak. misalkan kan kalau kita punya halaman gitu ya, Ya. bisa nanam sayuran, misalkan cabai gitu. Iya. Kan bisa mengurangi juga. Iya, jadi kita metik di halaman ya Bu ya. Mungkin kalau misalkan yang nggak punya halaman bisa di polybag makanya Bu. Bisa. Iya bisa di Bekas kaleng-kaleng, Iya. bekas ember, jangan Bener-bener, kepake. Bu. Nah jadi nanti kita di langkah selanjutnya itu ada tentang menyusun anggaran. Nah di situ kita bedain antara kebutuhan sama keinginan. Jadi bisa pengeluaran yang tidak mendesak bisa ditunda dulu atau bisa dikurangi ya Bu ya. Jadi nanti kita ke langkah selanjutnya. Oke.